Pak Rahman, intinya yang mau saya sampaikan begini. Apa yang Yesus katakan? Kamu adalah saksiku. Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Siapa Saksi. orangnya? Siapa orangnya? Murid-murid. Sebutkan. Kan Petrus, 50 tahun. Misalnya Petrus, 50 tahun Yohanes, setelah- Yakobus, semua murid-murid. 50 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, baru terbit Bible. Nah sekarang sanatnya yang menyampaikan itu nyambung-nyambungnya itu siapa? Sudah saya bilang tadi Pak Rahman, orang yang menjadi saksi mata tidak perlu katanya lagi. Contoh, dengar. Saya saksi mata, dengarkan. Saya saksi mata, saya melihat dengan mata kepala saya. Kalau saya ditanya hakim, apa saya perlu? Katanya Udin, katanya Pulan, katanya si Pulan lagi, Pulan katanya. Malam. Ya, apa kabar Pak Rahman? Baik. Oke, ya Pak Rahman tadi kan sudah saya lihat di bawah sudah menunggu dan sudah mendengar ya pembicaraan saya dengan dua orang Muslim yang sudah saya beritahu ini. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Hadis itu berbunyi begini saudaraku. Man kana akhirah qala la ilaha illallah ana rasul dahalal jannah. Ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah? Tentu orang-orang yang senantiasa mengucapkan kata-kata itu. Banyak kok orang-orang dalam perjalanan hidupnya tapi belum tentu mampu mengucapkan dalam akhir hayat. Oke, berarti intinya saya sudah dapatkan poinnya. Intinya mulut mengucapkan syahadat itu yang penting mulutnya doang. Kalau perkelakuannya berzina dan mencuri tidak masalah, betul? Betul. Buka Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Waduh, ini yang ditanya apa? Lari kemana? Bukan mengatakan berzina boleh. Sekarang saya tanya. Ya silakan. Kalau orang itu kerjanya mencuri, kerjanya berzina, Ya. asal dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk surga atau tidak? Tidak. Waduh. Sebentar, saya putarkan lagi. Tolong dengarkan ya, tolong dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Apakah Anda ingin melawan Nabi? Tidak begitu dalilnya. Durhaka Anda kepada Nabi. Tidak begitu dalilnya. Gini, saya tahu Pak Rahman, di hati nurani Anda, saya tahu Anda menolak ajaran itu. Tapi sayang seribu sayang, itulah ajaran Muhammad. Kana akhiru qala la ilaha illallah ana rasul dahalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah ana rasul dahalal jannah, begitu. Walaupun dia dalilnya. mencuri, walaupun berzina. Akhir ucapannya. Iya, walaupun dia mencuri, walaupun berzina, betul. Kira-kira ada orang yang mampu mengucapkan kalimat itu dengan Loh, sekarang saya tanya, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, asal dia ucapkan kalimat itu, dia masuk surga nggak? kalau logika Nggak jawab ini Pak Rahman. Makanya Pak Rahman, orang-orang Islam itu saudaraku ada tuntunannya, ada tata caranya berislam. saya tampilkan saja hadisnya Pak Rahman ya, biar Pak Rahman ngerti nih. silakan. Nih, saya tampilkan hadisnya. Bagaimana ajaran agama Islam itu sesungguhnya memang bertentangan dengan hati nuranimu. Ya, tapi sayang seribu sayang, kenapa Anda masih bersikeras untuk datang kepada Sang Sabda kebenaran yang hidup, yaitu Tuhan Yesus? Saya sudah mengundang Anda untuk datang kepada Yesus dan meninggalkan Muhammad, tapi Anda masih saja nekat yang nyata. Nih, saya tampilkan. Nih, saya tampilkan Pak Rahman. Lihat. Ya. Ini hadisnya mutawatir di dalam Sahih Bukhari nomor 1161. Ya, saya atau Pak Rahmat yang membacakan?
Pak Rahman. Silakan. Baik, saya bacakan. Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Wasil al-Ahdab, dan seterusnya ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, baru saja datang kepadaku. Nah, ini pantesan Pak Rahman tidak tahu karena informasi ini baru saja datang. Ya, baru saja ini datang ini. Makanya banyak orang Islam belum tahu. Ya, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau telah bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, ya, Abu Dzar itu bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Betul. Artinya umat muslim itu walau berzina, walau mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah. Betul. Duh, ini makanya Pak Rahman. Inilah ketidaktahuanmu tentang Islam Kok medis. jadi saya yang disalahin? Ya, silakan Pak Rahman jelaskan. Ayo. Allah itu menurunkan tuntunan lewat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mengikuti tuntunan itu, tentu kita tidak maling. Kalau kita mengikuti tuntunan itu, tentu kita tidak berzina. Artinya tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Loh, tapi di sini Muhammad berkata sebaliknya. Menurut Muhammad, menyekutukan Allah itu bukan itu pengertiannya. Nah, bagaimana caranya menyekutukan Allah? Artinya menganggap ada sesuatu Allah. Saya sangat setuju. Dengar Pak Rahman. Saya sangat setuju dengan penjelasan Anda bahwa yang dimaksud tidak menyekutukan Allah adalah Anda harus berpegang teguh kepada Allah saja. Betul? Tentu dengan ajarannya. Iya, setuju. Saya setuju. Ajarannya yang dibawa. Saya oleh sangat Rasulullah. setuju dengan definisi Anda, Pak Rahman. Caranya apa? Saya sangat setuju dengan definisi Anda. Orang yang dia bertauhid, orang yang dia tidak menyekutukan Allah, pastilah dia memegang teguh perintah Allah, menjalankan perintah Allah saja. Ya. Saya sangat setuju. Tapi kata Muhammad, ini kata Muhammad, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asal tidak. Menurut Muhammad, pengertian tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik kepada Allah, itu tidak termasuk berzina dan mencuri. Artinya, menurut Muhammad, orang yang bertauhid di detik yang sama orang tersebut boleh berzina, boleh mencuri, betul atau tidak? Dalam Islam itu, pandang Islam ya. Saya jelaskan dulu. Neraka itu Sebenarnya ada- begini Pak Rahman, kita Saya ini terangkan sebenarnya dulu. malah Anda sebenarnya sedang menggurui Muhammad. Muhammad sendiri tidak mengerti esensi tidak menyekutukan Allah kalau seperti itu. ada 7 tingkatan neraka. Jangan bahas masalah 7 tingkatan Pak Rahman. Esensi tidak menyekutukan Allah itu malah Muhammad, menurut pandangan Anda, Muhammad nggak tahu esensi tidak menyekutukan Allah itu. Kira-kira kalau ada orang tidak menyekutukan Allah melakukan zina dengan maling enggak? Nah, justru itu. Menurut saya, ini menurut logika kita berdua. Logika kita berdua sama. Tidak mungkin orang itu tidak menyekutukan Allah, tapi di detik yang sama dia mencuri, dia berzina. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bilang kamu tidak musyrik? Bagaimana mungkin kamu bilang kamu bertauhid, tapi di detik yang sama kamu berzina? Bukankah berzina itu mengikuti setan? Betul. Begini saudaraku. Loh, gimana? Justru di sini terkesan terbangun sebuah image bahwasanya seorang Muhammad tidak mengerti makna tauhid. Loh, saya tampilkan lagi ya. Tolong Pak Rahman cerna dulu. Nih Pak Rahman ya, lihat nih Pak Rahman. Nih. Ya. Telah datang mengabarkan kepadaku nih ya. Coba nih poinnya ya.
barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah, ya kan, dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku bertanya, sekalipun dia mencuri atau berzina, Muhammad menjawab, ya, sekalipun mencuri, sekalipun berzina. Seharusnya kalau Muhammad mengerti esensi tidak menyekutukan Allah, Muhammad akan menjelaskan begini. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, wahai Rasulullah, Muhammad pasti menjawab, orang yang tidak menyekutukan Allah, pastilah dia tidak berzina, pastilah dia tidak mencuri. Harusnya penjelasan Muhammad begitu. Tapi Muhammad malah mengatakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Artinya menurut hadis ini, seorang Muhammad tidak mengerti makna dari tidak menyekutukan Allah. Parah. Luar biasa Pak Rahman. Bagaimana mungkin Anda masih terus-terusan mengikuti ajaran seperti ini? Sungguh Anda nekat yang nyata. Ayo Pak Rahman, bertobat, datang kepada Yesus. Yuk, saya undang, mari datang kepada Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Ya kan? Loh Pak Rahman, bukankah di dalam ajaran agama Islam itu katanya menerima Yesus juga, betul? Yo, langsung baca-baca. Loh, walaupun Muhammad mengucapkan, Pak Rahman, loh, dia sudah baca-baca. Jauh, lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Saya mengajak Anda kepada Yesus, kok dibilang melindungi dari godaan setan yang terkutuk. Pak Rahman, ya. Saya mengajak Anda untuk datang kepada Yesus. Apakah itu godaan setan? Coba saya bisa enggak saya tanya satu hal. Aduh, Pak Rahman jawab dulu Pak Rahman. Ketika saya mengajak seorang muslim untuk datang kepada Yesus, apakah itu dari setan? Yesus itu siapa sebenarnya? Nah, makanya di mulut banyak orang-orang Islam, apalagi di sini ngaku-ngaku mereka. Oh, kami orang Islam, kami pengikut Yesus. Diajak ikut Yesus kok dibilang, gimana ini? Di mulut Anda mengucapkan kami pengikut Yesus, diajak mengikut Yesus, kamu bilang, gimana ini? Saya begitu, saya Nabi Isa saya ikuti. Sekarang begini, buku apa yang menjelaskan tentang ajaran-ajaran Yesus? Injil, betul? Injil, apa itu Injil? Di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul? Injil namanya Biblos. Aduh, Pak Rahman, begini Pak Rahman ya. Jangan sebut Bibelmu dengan Injil, salah. Loh, saya akan buka ya. Saya akan buka di dalam pembukaan Injil saya, nih ya. Saya akan bukakan. Di dalam Injil Markus, nih saya bukakan. Saya bukakan kalau kitab sabda saya buka. Markus, Injil yang tertua ya, Injil yang pertama ini sebenarnya ya. Nih. Di pasal pertama itu dibuka dengan kata-kata seperti ini. Nah, saya balikkan dulu kamera saya. Nih, lihat nih. Lihat, kelihatan? Ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ini permulaan Injil, inilah Injil. Nah, di dalam Al-Quran Anda diperintahkan kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Itu yang Al-Quran perintahkan. Tapi umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Apa itu? Hadis Bukhari. Akhirnya kayak begitu. Ngikutin Muhammad yang mengajarkan barusan tadi. Hadis Muslim. Kemudian kitab fikih, kitab karangan ulama, kitab imam, kitab ini. Akhirnya apa? Umat muslim lomba-lomba nyium sandal Habib. Orang Islam sekarang nyium-nyium sandal Habib, bekas cuci kakinya Habib, diminumnya. Itu sekarang yang umat muslim lakukan. Saya sebagai orang yang mengerti ajaran agama Islam, saya memanggil kalian supaya kalian datang kepada Injil. Anda pengikut Yesus, betul? Betul? Coba sebutkan satu sanad yang dari seluruh penulis Bible
yang sampai ke Yesus. Satu saja orang. Sanad Mulai atau Yohanes, sanad atau Markus, riwayat? Sanad yang menyambung ke Yesus. Saya masuk Kristen kalau Anda mampu menunjukkan bahwa sanadnya dari Markus bersambung ke sini ke Saya jawab Pak Rahman. Silakan. Baik. Periwayatan seperti di dalam hadis, fulan bercerita katanya fulan, fulan berkata katanya fulan, itu diperlukan. Sabar, saya sedang menjawab nih. Saya sedang menjawab. Sabar. Silakan. Ketika ada periwayatan, rantai periwayatan, fulan berkata kepada fulan, berkata kepada fulan, katanya fulan, fulan katanya, itu adalah sebuah informasi yang tidak diterima oleh saksi mata. Sedangkan seorang saksi mata, dia tidak perlu katanya. Tidak begitu. Dengar. Tidak begitu. Murid-murid, dengar Pak Rahman, saya jawab dulu. Murid-murid, ya ada Petrus, kemudian ada Yohanes, semua murid-murid, nggak perlu katanya. Kok katanya? Murid sendiri menyaksikan. Dengar Pak Rahman, saya sedang menjawab, sabar. Murid-murid sendiri menyaksikan dengan mata kepala mereka. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami raba, apa yang kami dengar tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Sebentar, ya. Saya tunjukkan ayatnya. Jadi nggak perlu katanya ini orang saksi mata kok gimana? Nih, saya tampilkan. Sabar. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Nih, saya tunjukkan nih. Nih ya, Pak Rahman nih. Saya bacakan kepada Anda. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu, juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan seterusnya nih. Ya, Anda baca sendiri. Jadi jelas di dalam Bible, Pak Rahman, gini Pak Rahman, bedanya begini. Kalau murid-murid yang melihat langsung, menyaksikan langsung, dia nggak perlu katanya pulan, nggak perlu. Orang mereka sendiri menyaksikan dengan mata kepala mereka. Yesus yang menulis Bible 50 tahun setelah. Gimana ini Pak Rahman ini? Pak Rahman, intinya yang mau saya sampaikan begini, apa yang Yesus katakan? Kamu adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Siapa Saksi. orangnya? Siapa orangnya? Murid-murid. Sebutkan. Petrus, 50 tahun. Misalnya, Petrus, 50 Yohanes, tahun setelah- Yakobus, semua murid-murid. 50 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, baru terbit Bible. Nah sekarang sanadnya yang menyampaikan itu nyambung-nyambungnya itu siapa? Sudah saya bilang tadi Pak Rahman, orang yang menjadi saksi mata tidak perlu katanya lagi. Contoh, dengar. Saya saksi mata, dengarkan. Saya saksi mata, saya melihat dengan mata kepala saya. Kalau saya ditanya hakim, apa saya perlu? Katanya Udin, katanya Pulan, katanya si Pulan lagi, Pulan katanya. Gimana orang saya saksi mata kok katanya? Kalau saksi mata seperti itu tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Sekarang begini Pak Rahman, intinya saya sudah menyampaikan kepada Anda. Seperti itu. Saya ya oke. Saya Gini, sudah tahu. sebentar. Ini biar supaya kita tidak berbelit-belit. Closingnya begini. Ya. Gini. Pertama-tama, Al-Quran jelas sekali memerintahkan kepada umat Muslim. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Betul? Ya. Apakah Muhammad disuruh, dengar dulu Pak Rahman, disuruh beriman kepada Taurat, disuruh beriman kepada Injil, betul? Ya. Tapi umat Muslim malah beriman kepada Sahih Bukhari, betul? Adakah di dalam Al-Quran, wahai umat Muslim, berimanlah kalian kepada kitab yang akan dikarang oleh Sahih Bukhari? Kitab yang akan dikarang oleh Imam Muslim, adakah?
atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Iya, justru kalau Anda taat kepada Rasul, apakah Rasul pernah taat kepada Sahih Bukhari? Ulil amri. Pemimpin di antara kalian. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Muhammad hendak meninggal, ketika Muhammad hendak menghembuskan nafas terakhirnya, Ya. apa kata Umar ibn Khattab? Apa kata Umar ibn Khattab? Ya, dia Apa? tidak mau, dia mau siapa yang mengatakan, dia mau tebas orang yang mengatakan Muhammad. Bukan itu. Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Nih ya. Saya tahu, Umar mati. Umar marah. Begini, Muhammad ketika dia sakaratul maut, dia meminta pena dan kertas. Dia minta pena dan kertas. Berikanlah kepadaku pena dan kertas, supaya aku menuliskan kepada kamu sebuah wasiat, supaya kamu tidak tersesat sepeninggalku. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Tahu nggak apa kata dia? Yeah. Bagi kita sudah ada kitabullah, dan itu cukup bagi kita. Itu kata Umar bin Khattab. Malah kalian tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Barang siapa yang tidak mencukupkan dirinya dengan Al-Quran, apa? Tahu nggak hukumnya apa? Berat, saudara-saudara. Tinggalkan dua perkara, Edis. Al-Quran dan Sunnah. Apabila kau... Oke, sekarang saya tanya. Oke. Sunnahnya Muhammad itu sudah ditinggalkan waktu dia meninggal, atau nanti 200 tahun kemudian di zamannya Bukhari baru ada? Itulah namanya sanad. Makanya saya bilang, nih, ini kalau Anda mengikuti hadis ya. Coba Pak Rahman ada Al-Quran di situ, biar Anda saya tunjukkan. Semakin Anda mengikuti hadis, semakin dekat Anda nanti akan meninggalkan dan akan membuangnya. Coba, sekarang saya tanya kepada Anda, adakah di situ Al-Quran? Ada. Oke, coba bukakan kepada saya di dalam Al-Quran tersebut surat, sebentar ya, saya tampilkan dulu gambarnya, sabar, sebentar, sedikit ya. Nih, saya tampilkan dulu, sabar ya. Sabar. Di mana nih saya taruh nih? Cek dulu dari atas. Sabar ya. Sabar. Nih, coba nih. Coba bukakan kepada saya Quran surat Al-Ahzab nomor 63. Al-Ahzab 63. Ini kalau Anda jadi pengikut hadis nih, akhirnya Anda bingung sendiri. Coba. Al-Ahzab 63. Apa dikatakan di situ? Tunggu sebentar, saya buka. Al-Ahzab 63, silakan. Tunggu sebentar. Oke, nanti 63. Oke. Sabar ya teman-teman ya. Manusia bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat hanya di sisi Allah. Dan Oke, tahukah baik. engkau, boleh Baik. jadi hari kiamat sudah dekat Oke, waktunya. baik. Ya. Al-Quran memerintahkan orang-orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Apa perintah Allah supaya Muhammad mengatakannya? Apa? Katakanlah, Hari kiamat di sisi Allah. hari kiamat itu di sisi Allah. Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Ya. Betul? Ya. Al-Quran memerintahkan, kalau ada orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, bilang, ucapkan kepada mereka, hanya Allah yang tahu. Betul? Ya. Tapi di dalam hadis, di dalam Sahih Muslim nomor 854, apa yang Muhammad katakan? Kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Betul? Adakah Muhammad menuruti perintah Allah?
yang diperintahkan kepadanya jikalau orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat? Hari Jumat itu berapa kali dalam sebulan? Aduh, dengar. Hari Jumat itu berapa kali dalam sebulan? Gini, dengar. Misal Allah berfirman kepada Pak Rahman. Dengar Pak Rahman ya. Pak Rahman, kalau ada orang bertanya kamu tentang hari kiamat, katakan pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Berarti kalau dengar Pak Rahman, kalau ada orang bertanya kepada Anda tentang hari kiamat, apa jawaban Anda? Ini kan di sini di sisi Allah. Kan sudah dibilang sama Muhammad. Coba baca lagi suratnya. Coba baca lagi pelan-pelan suratnya. Oke. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat. Enggak, dari awal. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Oke. Disuruh bilang apa Muhammad kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat? Di sisi Allah. Oke. Harusnya ketika umat bertanya kepada Muhammad, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Seharusnya apa jawab Muhammad? Di sisi Pengetahuan Allah. tentang hari kiamat. Ya umati, wahai umatku, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Seharusnya Muhammad jawab seperti itu, betul? Sesuai perintah Al-Quran, betul? Nah, sekarang Nah. Pak Rahman, kan sudah diperintahkan oleh Al-Quran. Jangan egois begitu. Silakan. Tanggalnya, bulannya, jamnya, detiknya, harinya, tahunnya, Rasulullah tidak katakan seperti itu. Loh, Pak Rahman, apa disuruh perintahkan? Coba sebentar. Apa yang Allah perintahkan kepada Muhammad kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat? Itu di sisi Allah kan? Oke, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Harinya. Oke, hanya Ya. itu yang disuruh Muhammad jawab kalau ada orang yang bertanya, betul? Ya. Tapi di dalam hadis Sahih Muslim nomor 854, orang bertanya tentang hari kiamat, dan apa kata Muhammad? Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali hari Jumat, betul? Hari Jumat Artinya kapan? seorang Muhammad di sini menjadi pembangkang Allah atau tidak? Hari Jumat kapan? Waduh, berat ini Pak Rahman. Hai Pak Rahman. Pak Rahman, makanya saya bilang Makanya, Edi, Al-Quran memerintahkan hari kepada Jumat umat muslim tahun beriman berapa, kepada kitab tanggal sebelumnya. berapa, jam berapa, detik berapa, kan Rasulullah tidak jelaskan. Cuma Iya, tetapi disuruh Nah. mengatakan kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Rasulullah melebihi Yesus. Karena Yesus tidak tahu apa-apa. Dengar. Berarti mungkin nggak kiamat itu hari Jumat? Mungkin nggak kiamat itu hari Selasa? Tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin nggak kiamat itu hari Rabu? Pokoknya hari Jumat. Tidak bisa. Artinya kiamat sudah dibocorkan oleh Muhammad terjadi pada hari Jumat. Tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat, betul? Ini Apakah kiamat Allah kubra, ya? memerintahkan demikian di dalam Al-Quran? Kiamat kubra ya. Sebentar Pak Rahman. Apakah Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk berkata bahwa kiamat itu hari Jumat? Tahukah kamu Muhammad itu Rasulullah? Begini Pak Rahman, saya sudah bilang begini. Kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Qurannya begini, ya, Anda akan menemukan berimanlah kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau Anda baca Al-Qurannya begini, kebalik, sambil koprol kepala di bawah, kebalik. Berimanlah kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang, Anda membaca Al-Quran sambil salto. Buktikan sekarang mana kitab-kitab sebelum Al-Quran yang masih asli. Injil, Taurat. Mana? Ya, Injil, Mana Taurat. Itu? Mana itu? Loh, saya tanya, kitab sucinya orang Kristen apa? Saya tidak tahu Kristen. Makanya saya beritahu Pak Rahman, kitab suci kami itu namanya Injil. Kalau Di Anda dalam masih Islam, ngeyel bahwa itu di bukan dalam Injil, Islam tunjukkan tidak mana ada Injil yang Kristen. mana Injil yang diomongin oleh Al-Quran, mana? Tidak ada Kristen dalam Islam. Yang ada Nasrani.
Oke lah Pak Rahman, saya hanya memberitahu kepada Anda Anda kan belajar bahwasanya Islam 13 tahun, Edis. Apakah ada kata Kristen dalam Al-Quran? tidak ada. Makanya Nasrani. Adakah kata Injil dalam Al-Quran? Ada. Oke, bukankah kami beriman kepada Injil? Siapa bilang? Kenapa Anda tidak mau datang kepada Injil? Padahal Al-Quran Anda memerintahkan untuk datang kepada Injil. Kapan Yesus memerintahkan Anda ke gereja? Anda malah lari kemana-mana ini saudara-saudara. Anda. Pak Rahman, saya berpesan kepada Anda begini, Pak Rahman, dengarkan. Pesan saya begini. Semakin Anda mengikuti Muhammad, semakin Anda percaya kepada Muhammad, maka Anda akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Betul? Apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada Anda? Lima rukun salat. Enggak, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Sesuai dengan ajaran Muhammad. Seorang kafir yang tidak mengganggu Islam. Tambah-tambah ini yang tidak mengganggu. Pak Rahman, oke lah, karena Pak Rahman terus-menerus memelintir hadis, saya gini, pesan kepada Pak Rahman, baca hadis itu baik-baik. Tidak ada di situ kalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani yang mengganggu Islam. Nggak ada di situ kata-kata yang mengganggu. Di situ kata-katanya jelas. Kalau kamu bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Itu sama perang. Nah, ditambah-tambahi lagi. Perang. Oke lah Pak Rahman, kita sudahi dulu ya. Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rahman. Jangan plesetkan hadis ya. Saya tidak memplesetkan Pak Rahman, justru Anda yang memplesetkan. Ya. Oke, selamat malam Pak Rahman. Semoga kiranya seiring berjalannya waktu, semakin hati Anda terbuka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain.